Menghindari kritik. Nasruddin dan anaknya berpergian naik keledai. Nasruddin lebih suka berjalan, sementara anaknya naik keledai. Tapi kemudian mereka melewati sebuah kerumunan. Salah seorang dalam kerumunan tersebut berkata mengejek, "Lihat, betapa manjanya anak itu. Ia naik keledai, sementara ayahnya yang miskin dipaksa untuk berjalan. Itu sangat tidak sopan dan egois." Nasruddin dan anaknya merasa malu sehingga mereka bertukar tempat. Kali ini Nasruddin yang naik keledai sementara anaknya berjalan. Segera mereka melewati kerumunan lain. "Oh, mengerikan!" salah satu dari mereka berseru. "Anak laki-laki muda miskin harus berjalan sementara ayah yang kejam naik keledai. Betapa memuakkannya orang itu. Ia seharusnya malu pada dirinya sendiri karena memperlakukan anaknya demikian. Dasar orang tua tak berperasaan." Nasruddin marah mendengarnya. Dia tak ingin lagi dicemooh sehingga memutuskan bahwa dia dan anaknya bersama-sama naik keledai. Ketika melewati kerumunan lain, salah seorang dari mereka berkata, "Pria dan anaknya itu amat kejam. Lihat saja bagaimana mereka memaksa keledai kurus itu menanggung berat 2 orang. Mereka harus masuk penjara karena perbuatan tercela mereka. Dasar bajingan." Nasruddin mendengar ini dan mengatakan kepada anaknya, "Aku kira satu-satunya cara kita dapat menghindari ejekan orang lain adalah berjalan saja." "Aku kira Atah benar," jawab anak itu. Jadi mereka turun keledai dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi ketika mereka melewati kelompok lain, mereka mendengar mereka tertawa. "Hahaha," seseorang mencemooh. "Lihat kedua orang bodoh itu. Mereka begitu bodoh berjalan di bawah terik matahari, padahal mereka bisa naik keledai. Dasar orang bodoh." Cerita ini dapat kita ambil pelajaran yang bahwa tak perlu menjelaskan diri kita. Orang yang menyukai kita belum tentu ingin mendengarkannya, dan orang yang membenci kita tidak akan percaya. Cerita selanjutnya, waktu makan. Teman Nasruddin bertanya, "Nasruddin, kapan waktu yang tepat untuk makan?" Nasruddin menjawab, "Nah, untuk orang kaya kapan saja, dan untuk orang miskin kapan saja mereka menemukan makanan." Intisarinya adalah setiap orang memiliki kebutuhan berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa pukul rata memutuskan hal yang sama tanpa mempedulikan keadaannya. Dan cerita selanjutnya, rumah besar. Nasruddin sedang melihat-lihat rumah yang ingin dia beli. Tetangga sebelah rumah itu memperhatikannya dan kemudian mendekati Nasruddin. Tanpa diminta, tetangga itu lalu menceritakan kepada Nasruddin betapa besar dan indahnya rumah tersebut. Ketika tetangga itu selesai bercerita, Nasruddin mengatakan, "Wah, apa yang engkau katakan tentang rumah ini mungkin benar. Rumah ini besar dan indah. Sayang, ada satu kekurangan yang tak engkau beritahukan kepadaku." "Apa itu?" Nasruddin menjawab, "Seorang tetangga yang usil," jawab Nasruddin. Intisarinya adalah tetangga yang baik adalah mereka yang senang membantu. Namun sebaiknya hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan. Jika tidak, maka kita akan dianggap suka mencampuri urusan orang lain.